Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Nurholis, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia dengan NIDN 0205079601. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Pada PDD-UKT-PT pengajaran ini, saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni dasar-dasar pemrograman yang mencakup prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah dasar-dasar pemrograman terdiri dari 2 SKS, yang merupakan mata kuliah wajib semester 1 pada kurikulum program studi S1 Teknologi Informasi. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang konsep dasar algoritma, pemrograman, logika berpikir komputer, dan organisasi data. Memahami prinsip kerja program, memahami alasan-alasan komputer dapat mengerjakan perintah-perintah yang diberikan, dan mampu menggambarkan logika jalannya program secara tertulis dengan algoritma dan dilengkapi dengan diagram alir, serta mampu memahami konsep pengolahan data berdasarkan permasalahan. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini mencakup: pertama, pengantar algoritma, kedua, notasi algoritmik, ketiga, bahasa pemrograman C, keempat, struktur input-output, kelima, percabangan, keenam, perulangan, ketujuh atau yang terakhir, array dan struct. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan sebagai luaran kompetensi dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman terdiri dari 4 CPMK. CPMK 1 mampu menjelaskan konsep algoritma dan merancang algoritma sederhana menggunakan notasi algoritmik. CPMK 2 mampu menjelaskan konsep struktur input-output dan menerapkannya dalam program sederhana. CPMK 3 mampu menjelaskan teknik percabangan dan perulangan serta menerapkannya dalam program sederhana. CPMK 4 mampu menjelaskan konsep array dan struct serta menerapkannya dalam program sederhana. Keempat CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 sub CPMK yang lebih spesifik, serta kemudian dituangkan dalam satu semester dengan total 16 pertemuan. Referensi yang direkomendasikan dalam pembelajaran dasar-dasar pemrograman terdiri dari 7, 2 diantaranya sebagai referensi utama dan 5 sebagai referensi pendukung. Alhamdulillah, salah satu referensi utama yang digunakan merupakan buku ajar dasar-dasar pemrograman yang berhasil kami kembangkan dan telah diterbitkan ISBN-nya, sehingga dapat menjadi pedoman utama mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Namun, tidak terbatas juga mahasiswa dapat lebih memperluas pengetahuan dengan membaca referensi lainnya. Sistem pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pemrograman dilaksanakan secara hybrid, yakni sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus dilakukan melalui tatap maya dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Meet. Sedangkan asinkronus dilakukan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran dalam jaringan atau SPADA yang dapat diakses secara online pada website spada.teknokrat.ac.id. SPADA tersebut digunakan sebagai wadah materi dan post-test atau tugas yang bisa diakses oleh mahasiswa dalam setiap pertemuannya. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman mencakup 4 metode, yakni ceramah, diskusi, post-test, dan penugasan mandiri. Metode ceramah dilakukan sebagai brainstorming materi perkuliahan dengan bobot 25%. Metode diskusi dilakukan setelah brainstorming dengan bobot 15%, di mana mahasiswa mendiskusikan pemahaman terhadap materi perkuliahan, serta mahasiswa juga akan diberikan suatu problem atau permasalahan yang bisa berbentuk pertanyaan atau fakta untuk didiskusikan bersama pada sebuah kelompok belajar. Berikutnya,
metode post-test diberikan sebagai metode evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan bobot 20%. Terakhir, metode penugasan mandiri merupakan kegiatan pendalaman atau eksplorasi materi dengan memberikan persoalan atau studi kasus untuk diselesaikan dengan bobot 40%. Dalam menunjang pembelajaran yang interaktif, interaksi dalam pembelajaran dasar-dasar pemrograman terbagi menjadi dua, yakni konsultasi materi perkuliahan dan konsultasi tugas. Kedua interaksi tersebut dapat dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung ataupun di luar pembelajaran, di mana hal ini akan memanfaatkan forum diskusi yang ada pada Spada dan juga WhatsApp Group. Sistem penilaian mata kuliah dasar-dasar pemrograman terdiri dari dua, yakni komponen penilaian dan penilaian akhir huruf mutu. Pertama, komponen penilaian terbagi menjadi 4 komponen, yakni tugas dengan bobot 30%, kuis dengan bobot 20%, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 25%, serta UAS atau ujian akhir semester juga berbobot 25%. Kedua, penilaian akhir huruf mutu dilakukan dengan skala nilai sebagai berikut. Lebih dari sama dengan 90, maka memperoleh huruf mutu A. Antara 80 sampai dengan 89, maka memperoleh huruf mutu B. Antara 70 sampai dengan 79, maka memperoleh huruf mutu C. Antara 60 sampai dengan 69, maka memperoleh huruf mutu D. Di bawah dari nilai 60, maka memperoleh huruf mutu E. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran salah satu pertemuan dalam perkuliahan sinkronus mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Baik, Pak. Oke, ya semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan dasar-dasar pemrograman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran yang pada hari ini akan dipimpin oleh Mas Awan. Silakan. Baik, Pak. Agar diberikan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih, Mas Awan. Oke, jadi saya izin share screen terlebih dahulu. Ini ya, untuk materi kita hari ini. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Apakah blur? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Oke, baik. Oke, jadi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya dari mata kuliah dasar pemrograman yang hari ini kita akan masuk ke materi pengantar algoritma gitu ya. Oke, nah quotes kita hari ini adalah barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Nah, seperti halnya mata kuliah ini, saya harap kalian dapat bersungguh-sungguh untuk dapat memahami dan menguasai materi fundamental pemrograman. Adapun kompetensi yang akan diperoleh pada mata kuliah ini nantinya merupakan komponen penunjang gitu ya untuk mata kuliah pemrograman selanjutnya seperti halnya pemrograman berorientasi objek, pemrograman web, dan pemrograman mobile. Jadi memang bagi kalian ya yang lulusannya TI ini kan ke programming gitu ya, salah satunya ya harus khatam dulu ya mata kuliah dasar pemrograman untuk nantinya bisa menjadi salah satu ya programmer begitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Pada pertemuan kedua ini ya kita akan masuk ke materi pengantar algoritma, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait kontrak perkuliahan. Nah, dalam materi pengantar algoritma ini akan ada 4 submateri yang akan kita bahas ya, yakni deskripsi algoritma, sejarah algoritma, karakteristik algoritma, dan contoh algoritma itu sendiri.
Nah, selain itu di akhir nanti kita akan ada post test ya sebagai evaluasi berupa 10 soal pilihan ganda untuk mengetahui hasil pemahaman kalian terhadap CPMK 1 ya. Dan tentunya juga tugas mandiri gitu. Adapun deskripsi dari CPMK 1 adalah mampu menjelaskan konsep algoritma dan merancang algoritma sederhana menggunakan notasi algoritmik. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi ya. Di sini mungkin ada yang sudah mengetahui gitu. Apa sih pengertian dari algoritma? Silakan di-unmute untuk menjawab. Saya Pak Hamdan. Oke, silakan Mas Hamdan. Menurut saya itu algoritma adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, bagus ya. Benar Mas Hamdan ya, bahwasanya algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, suatu algoritma itu sendiri ya dapat terdiri dari beberapa subalgoritma yang secara keseluruhan terhubung satu sama lain gitu. Nah, secara teori, menurut dari literasi-literasi lainnya, juga algoritma itu dapat disebut beberapa hal ya. Jadi yang pertama itu dapat dikatakan juga sebagai deretan langkah-langkah komputasi yang mentransformasikan data masukkan menjadi luaran. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa algoritma itu adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan persoalan, yaitu untuk memperoleh luaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah yang terbatas atau dalam jumlah waktu yang terbatas gitu ya. Nah, secara prinsip definisi tersebut memiliki makna dan fungsi yang sama gitu ya. Yakni menyelesaikan permasalahan menggunakan langkah-langkah yang terus secara jelas dan rasional. Oke, nah ahli sejarah menyebutkan kata algoritma awalnya berasal dari buku Al-Jabar wal Muqabalah yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, buku tersebut berisikan tentang pemahaman matematika, khususnya generalisasi dan perpanjangan aritmatika, yang merupakan awal mula inspirasi bagi bangsa Barat dalam mempelajari ilmu algoritma. Nah, bangsa Barat sendiri pada zaman dahulu itu mengenal atau membaca nama Al-Khwarizmi sebagai algoritma. Nah, kemudian dari algoritma tersebut terjadilah gitu ya beberapa perbedaan penyebutan seiring berjalan waktu. Ya, seperti halnya algoritma dan algoritma yang biasa kita kenal di masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, jadi saya tekankan lagi bahwasanya algoritma merupakan prosedur yang berisikan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Namun, tidak semua prosedur atau langkah-langkah dapat dikatakan sebagai algoritma ya. Algoritma memiliki 4 karakteristik utama. Ya, ini yang pertama adalah memiliki titik berhenti, kemudian yang kedua adalah langkah yang tepat dan tidak ambigu. Yang ketiga adalah memiliki nol atau lebih masukan atau luaran, dan yang terakhir adalah efektif. Oke, nah sekarang yang pertama, ada yang mungkin bisa menjelaskan terkait dengan karakteristik pertama, yaitu memiliki titik berhenti? Silakan. Saya Pak Zahra. Ya, silakan Mbak Zara. Menurut saya, karakteristik memiliki titik berhenti. Artinya, langkah-langkah dalam suatu algoritma harus memiliki titik berhenti atau akhir, yakni ketika pemecahan masalah sudah terselesaikan. Oke, bagus ya, benar Mbak Zara. Jadi suatu algoritma itu memiliki sifat berhingga ya, artinya terdiri dari langkah-langkah yang terbatas. Jadi algoritma itu tidak boleh tidak berhingga gitu ya. Nah, barisan langkah yang terdapat dalam algoritma bertujuan memberikan penyelesaian terhadap suatu permasalahan secara sistematis. Nah, jika tidak demikian, proses yang dilakukan akan memerlukan waktu relatif lebih lama dalam memperoleh hasil yang mungkin tidak diperlukan atau tidak berhubungan dengan masalah. Bahkan mungkin proses akan terus berlangsung walaupun solusi yang diinginkan telah diperoleh. Nah, ini biasanya disebutnya sebagai infinity, dan ini harus dihindari begitu ya kalau kita ingin membuat sebuah algoritma gitu. Oke, selanjutnya adalah karakteristik kedua, yakni langkah yang tepat dan tidak ambigu. Nah, setiap langkah dalam satu algoritma perlu didefinisikan dengan tepat dan tidak memiliki arti ganda atau ambigu ya. Hal tersebut bertujuan menghindari kesalahan atau keliruan dalam penerapan langkah tersebut, sehingga hasil yang diperoleh juga tidak optimal atau bahkan tidak sesuai. Selain itu, langkah-langkah dalam algoritma juga bersifat rasional ya harusnya gitu, karena rasional ini adalah langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dan bernilai logis yang didasarkan dari keadaan nyata pada suatu permasalahan begitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah karakteristik ketiga, yakni memiliki nol atau lebih masukan atau luaran gitu. Nah, suatu algoritma mempunyai nol atau lebih masukan luaran. Masukan
adalah suatu nilai atau data yang diperlukan dalam menjalankan algoritma. Ingat bahwasanya algoritma itu adalah proses langkah-langkah ya. Jadi bisa saja algoritma itu membutuhkan masukan di awalnya supaya langkah-langkah itu bisa dikerjakan gitu. Nah, dalam algoritma bisa saja memiliki 0 atau lebih masukan, di mana hal tersebut bergantung pada permasalahannya, begitu ya. Nah, luaran sendiri, luaran sendiri itu apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, luaran adalah suatu nilai atau informasi yang dihasilkan berdasarkan proses yang telah dijalankan. Nah, jadi tadi kan kita di awal butuh masukan gitu ya, kemudian ada proses gitu ya, kemudian tentu saja dari proses tadi ya akan menghasilkan luaran. Luarannya berdasarkan apa? Berdasarkan dari proses masukan gitu. Jadi pada dasarnya seluruh dalam algoritma itu terintegrasi gitu ya. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah efektif. Nah, langkah-langkah penyelesaian dalam algoritma itu harus efektif dan efisien. Kalau dalam bahasa yang biasanya sering disebut itu mangkus gitu ya, algoritma itu harus bersifat mangkus ya. Nah, efektif yang dimaksud adalah memperoleh hasil optimal dari suatu permasalahan. Nah, hasil yang optimal akan menjadi pertimbangan yang positif bagi pengguna untuk menerapkan algoritma tersebut. Nah, suatu algoritma dapat dikatakan efektif jika mampu menghasilkan solusi yang sesuai dengan permasalahan. Karena bisa saja gitu ya, algoritma itu menghasilkan luaran yang ternyata tidak sesuai. Nah, kalau misalkan seperti itu artinya algoritma tersebut belum efektif. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ingin menggunakan algoritma, tentu saja kita harus pilih yang efektif ya. Karena ya kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan, tentu saja harapannya hasilnya juga sesuai dengan permasalahan di awal, begitu ya. Nah, kemudian suatu algoritma juga dapat dikatakan efisien jika waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian langkah-langkah di dalamnya lebih cepat dan sumber daya yang digunakan lebih sedikit. Nah, ini sebenarnya memang berhubungan dengan waktu ya, waktu dan juga sumber daya gitu. Mungkin kalian pernah lihat gitu kan, proses yang ada di dalam komputer kalian di Task Manager itu kan ada banyak proses gitu ya. Nah, itu kan ada proses yang dia itu butuh memori yang banyak dan ada proses yang membutuhkan memori yang sedikit. Nah, sebenarnya untuk algoritma semakin sedikit memori yang dibutuhkan ketika menjalankan proses itu artinya algoritma semakin efisien gitu. Tapi memang biasanya algoritma yang kompleks tentu saja akan membutuhkan memori yang besar pula gitu ya. Jadi tergantung permasalahannya ya. Oke, kita sudah belajar terkait deskripsi, sejarah, dan karakteristik algoritma. Nah, kemudian bagaimana sih contoh dari algoritma itu sendiri? Nah, ini saya sudah contohkan atau saya sudah buatkan contoh sederhana gitu ya dari algoritma gitu. Nah, di sini akan ada dua contoh nih ya, urutan langkah-langkah penyelesaian masalah gitu. Nah, di bagian atas dan bagian bawah. Nah, mungkin ada yang tahu perbedaannya apa sih bagian bawah dan bagian atas? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan Mas Fareza. menurut saya bagian yang atas itu seperti laporan, sedangkan bagian yang bawah itu adalah instruksi. Ya, oke. Ya kelihatan sebenarnya karena di sini juga sudah ada keterangannya gitu. Tapi juga kita bisa lihat gitu ya. Kalau yang atas ini kan memang benar bahwasanya ya ini laporan terkait dengan Ibu Tati. Ibu Tati itu ngapain aja sih gitu. Nah, ini bentuknya laporan. Nah, kalau yang bawah ini adalah algoritma. Kenapa bisa dikatakan sebagai algoritma ya? Nah, ya. Kalau yang sudah kita pelajari kan algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah penyelesaian ya, yang artinya dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Nah, hal tersebut itu dapat dicerminkan dengan adanya kata kerja sebagai instruksi langkah-langkah yang dilakukan gitu. Nah, kalau kita lihat ya di bagian bawah ini kan bentuknya kata kerja semua ya. Kata-kata ambil, kemudian kata-kata kupas, kata-kata kembalikan itu bentuknya adalah kata kerja semua. Gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya saya contohkan juga ya untuk algoritma yang sudah dikembangkan lagi gitu ya dengan menambahkan kondisi pada salah satu langkahnya. Nah, kondisi di sini menyatakan bahwa jika kita ingin menggunakan algoritma tersebut, maka kita perlu melihat fakta yang ada. Yakni jika baju yang digunakan adalah berwarna muda, maka langkah selanjutnya adalah pakai celemek. Namun jika tidak, maka boleh melewati langkah pakai celemek tersebut. Gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ya dalam permasalahan dunia nyata itu tidak semuanya lurus ya. Pasti ada kalanya kita butuh kondisi-kondisi gitu yang perlu diperhatikan. Nah, sehingga teknik kondisi ya ini
sering dipakai gitu ya, dalam pembuatan algoritma yang cukup kompleks. Nah, dalam algoritma ya penulisan dari kondisi ini bisa kita tandai ya dengan adanya pernyataan atau kata if gitu ya, seperti contoh di slide gitu. Oke, nah kemudian setelah algoritma juga dapat ditambahkan teknik pengulangan pada salah satu langkahnya. Nah, hal tersebut dikarenakan ada kalanya suatu permasalahan itu pada dasarnya sama gitu ya, namun berulang gitu, sehingga penulisan instruksi tersebut bisa disingkat pada hal yang berulang tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, pengguna itu bisa saja memerlukan kentang yang dikupas itu lebih dari satu gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tulis berulang kali gitu ya, pas kupas satu kentang, bayangin kalau misalkan sampai 1000 kentang, berarti akan ada 1000 baris. Nah, maka dari itu adanya teknik pengulangan ini untuk mempersingkat penulisannya gitu dengan menggunakan teknik perulangan gitu. Nah, dalam algoritma penggunaan perulangan dapat dikenali dengan adanya pernyataan while seperti contoh di slide ya. Oke, ya baik, alhamdulillah ya selesai untuk pembahasan materi. Silakan mungkin jika ada yang ingin tanyakan. Atau mungkin sudah tidak sabar untuk post test mungkin ya. Oke. Nah, silakan mungkin ya kalau misalnya kita sudah tidak sabar untuk post test, ini saya stop dulu share screen-nya. Saya sudah kirimkan ya untuk ininya, untuk kalian bisa mengerjakan ya, untuk kalian bisa mengerjakan post test melalui WA group ya, link padanya. Jadi bisa kalian lihat dan kalian kerjakan. Silakan. Oke. Baik, kita langsung bahas satu persatu saja ya. Saya izin share screen kembali untuk apa? Untuk pembahasannya ya, sebentar. Oke ya. Jadi kita ada 10 soal ya. Jadi soal pertama ini jawabannya apa kira-kira? Di sini Jawabannya A. Mas Tegar? Jawabannya A. Jawabannya A ya. Oke, benar ya algoritma ya. Karena kan kalau algoritma salah gitu ya, dan bawahnya juga salah, ini udah jelas banget gitu. Ini paling gampang ya. Oke, nah kemudian yang nomor 2 silakan Mas Alfi. Jawabannya itu A, Pak. A ya, ya tadi benernya Ya, Pak. Al-Warismi ya. Oke. Oke, selanjutnya Mas Ruli. Jawabannya apa? Mas Ruli. Jawabannya A ya, Aljabar ya. Tadi kan bukunya namanya Aljabar ya. Oke, selanjutnya silakan dari Mas Hanafi. Jawabannya A, Pak. Jawabannya A ya. Oke, benar. Jadi jawabannya A. Tadi kan awalnya algoritma, kemudian algoritma dan algoritma gitu ya. Oke, selanjutnya Mbak Hisori. Jawabannya D, Pak. Oke, jawabannya D ya. Ya, benar ya, karena yang tidak sesuai ya cuma logaritma. Kalau yang atas tadi kan ada semua ya, algoritma ya. Oke, selanjutnya Mbak Ruth. Jawabannya B, Pak. Jawabannya B ya, jadi berfokus pada objek. Nah, kalau yang A kan benar tuh petunjuk atau langkah ya, karena emang ada di deskripsi algoritma itu sendiri ya. Jelas atau tidak ambigu juga benar, rasional juga benar. Jadi yang salah ya memang yang B ya. Oke, selanjutnya nomor 7 Mas Tegar. 7D, Pak. 7D ya. Ya, benar ya, karena ini realistis karena bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Oke, sip. Oke, nah nomor 8 silahkan Mas Agung. Nomor 8, jawabannya A, Pak. Oke, benar ya. Kalau ada secara nyata itu memang ya rasional gitu. Udah jawabannya karena udah terlihat ya. Oke, benar ya. Kemudian selanjutnya Mas Jaganata ada di sini. Ada, Pak. Nomor 9, jawabannya C, Pak. Oke, benar ya, jawabannya C, efektif ya, karena tadi kan menyinggung tentang akurasi ya. Gitu. Oke, sip. Oke, nomor terakhir ini Mas Tegar Karangga. Silakan. Jawabannya B, Pak. B ya. Oke, benar ya, karena benar ada misalkan suatu proses dengan benar gitu ya, karena ya kalau kita tidak benar menjelaskannya berarti kan nggak jelas. Oke.
Oke, bener ya, ini kita coba finish attempt ya, harusnya sih ini dapat bener semua ya. Oke, bener semua. Jadi memang yang sudah kalian jawab tadi dan kita sudah bahas ya bener semua ya. Dan semoga sih hasilnya juga kalian bener semua ya untuk yang sudah kalian kerjakan di proses tadi ya. Gitu. Oke, baik. Oke, saya izin share screen kembali untuk ya. Nah, selanjutnya kesimpulan ya. Jadi saya ingin kita ada yang menyimpulkan di sini yang terkait dengan mata kuliah atau materi pengantar algoritma ini. Silakan mungkin dari sini Mbak Zarina bisa menyimpulkan. Baik Pak, dari apa yang saya simpulkan, algoritma merupakan langkah-langkah terstruktur yang digunakan sebagai penyelesaian suatu masalah, serta dapat terdiri dari beberapa sub-algoritma di dalamnya. Algoritma sendiri berasal dari buku Al-Jabar wal Muqabalah yang ditulis oleh Khwarizmi sampai akhirnya dikenal oleh bangsa Barat dengan sebutan algoritma, serta dalam bahasa Indonesia sering disebut algoritma atau algoritma. Algoritma sendiri memiliki 4 karakteristik utama, yakni 1. Memiliki titik berhenti, 2. Langkah yang tepat dan tidak ambigu, 3. Memiliki 0 atau lebih masukan atau luaran, 4. Efektif. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Mantap ya. Terima kasih Mbak Zara. Saya kira udah sangat jelas kesimpulan dari Mbak Zarina ya, sorry. Hampir sama-sama namanya. Jadi terima kasih Mbak Zarina atas kesimpulannya. Oke, nah sebelum kita tutup ya, seperti biasa begitu kita akan ada penugasan ya. Nah ini juga sudah saya share gitu yang link ya, link dari ininya kalian itu bisa kalian akses di sini ya, di tugas 1 DP. Nah di sini sudah ada keterangannya jelas ya di Spada ini apa aja yang perlu kalian buat ya, soalnya seperti apa, kemudian pengumpulan tugasnya juga ada ya, harus format PDF, namanya dan sebagainya, dan deadline-nya adalah tanggal 9 Oktober tahun 2022 pukul 23.59 gitu ya. Oke, baik ya, mungkin itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Oh ya, mungkin ada yang bertanya gitu ya, Pak, penugasan presensinya bagaimana Pak gitu ya. Nah presensinya ini saya ambil dari post-test ya, jadi yang sudah mengerjakan proses ya berarti itu hadir, dan memang kan tadi saya wajibkan ya untuk kita mengerjakan proses, artinya kalian ya sudah hadir, nggak perlu khawatir tidak terabsen gitu ya, tidak terdata hadir gitu ya. Oke, baik. Alhamdulillah gitu. Hari ini kita telah menyelesaikan pertemuan kedua mata kuliah dasar-dasar pemrograman ya. Semoga apa yang kita telah pelajari dapat bermanfaat ya, dapat kita pahami dengan baik. Nah, sampai jumpa kembali pada pertemuan ketiga ya dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman di minggu depan, yang tentunya akan kita bahas kembali itu terkait dengan materi notasi algoritmik ya. Baik, itu saja dari saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak.